Halo teman-teman, kita kembali lagi di video pembelajaran aplikasi Harmoni. Kalau sebelumnya kita sudah belajar cara mengisi data profil dan keuangan, sekarang saatnya kita fokus ke bagian yang tidak kalah penting, yaitu pengisian kinerja. Kenapa bagian ini penting? Karena data kinerja menjadi gambaran sejauh mana mitra BPKP telah mencapai target dan tujuan yang sudah ditetapkan. Di video ini kita akan bahas langkah demi langkah bagaimana cara mengisi data kinerja di aplikasi Harmoni. Yuk kita mulai. Adapun dokumen yang akan kita butuhkan yaitu laporan kinerja, rencana kerja dan anggaran, rencana bisnis, laporan tahunan, laporan hasil audit, risk register, laporan pelaksanaan diklat, dan dokumen pendukung lainnya. Ada beberapa menu inputan kinerja. Adapun menu inputan yang pertama yaitu pelanggan. Adapun aspek operasional dengan perspektif pelanggan yaitu untuk ketentuan total bobotnya terisi otomatis sesuai dengan klaster infrastruktur atau non-infrastruktur yang telah diisi sebelumnya di menu profil. Adapun data yang akan diisi disesuaikan dengan hasil data di laporan kinerja. Kemudian bisa diisi kategorinya kuantitatif atau kualitatif, nama indikator, bobot indikator, lalu kategori perusahaan induk atau anak, dan disertakan dengan namanya. Kemudian uraian pembilang dan nilai pembilangnya. Kemudian uraian penyebut dan nilai penyebutnya. Jika data sudah diinput, hasilnya akan terisi otomatis. Kemudian kita isi untuk target pencapaiannya berapa persen. Kemudian capaian indikator dan capaian bobot akan terhitung otomatis oleh aplikasi. Jika ada indikator yang lain bisa ditambahkan dan diisi seperti yang telah dijelaskan. Jika semua indikator telah terisi, pastikan jumlah bobot semua indikator sama dengan keterangan total bobot yang sudah ditentukan sebelumnya. Karena jika belum sesuai, maka untuk finalisasinya tidak bisa disimpan. Aspek operasional kedua yaitu perspektif proses bisnis. Untuk cara pengisian di perspektif proses bisnis sama persis seperti menu perspektif pelanggan, hanya disesuaikan saja untuk datanya. Aspek operasional ketiga yaitu perspektif learning and growth. Untuk cara pengisian di perspektif ini sama persis seperti menu perspektif sebelumnya, yaitu pelanggan dan proses bisnis, hanya disesuaikan saja datanya. Menu inputan berikutnya adalah aspek administrasi. Kemudian dapat diisi tanggal penyerahan laporan tahunan 2024, apakah sampai dengan akhir bulan keempat sejak tahun buku perhitungan tahunan ditutup, atau sampai dengan akhir bulan kelima sejak tahun buku perhitungan tahunan ditutup, atau lebih dari akhir bulan kelima sejak tahun buku perhitungan tahunan ditutup, atau laporan keuangan tahunan di unaudited yang telah ditandatangani. Kemudian tanggal penyampaian RKEP ke KPM 2024, apakah 1 bulan atau lebih cepat atau mungkin kurang dari 1 bulan. Kemudian untuk data administrasi lainnya, yaitu rencana bisnis atau corporate plan-nya, apakah memiliki, tidak memiliki, apakah memiliki tapi belum dipedomani, apakah dipedomani sebagian atau sepenuhnya sudah dipedomani. Kemudian untuk rencana organisasi dan uraian tugas, dapat diisi apakah tidak memiliki tetapi belum dipedomani sebagian atau sepenuhnya dipedomani. Kemudian untuk standar operasional prosedur atau SOP sama seperti yang tadi. Kemudian untuk pedoman penilaian kinerja karyawan, kemudian rencana kerja dan anggaran perusahaan atau RKAP, kemudian tertib laporan internal apakah tepat waktu, tidak tepat waktu, atau mungkin tidak buat. Kemudian tertib laporan eksternal, tepat waktu, tidak tepat waktu, atau tidak buat. Kemudian selanjutnya itu opini laporan keuangan, apakah wajar tanpa pengecualian, wajar dengan pengecualian, tidak memberikan pendapat tidak wajar, belum diaudit, atau tidak menyusun LK. Kemudian selanjutnya tindak lanjut hasil pemeriksaan, apakah tidak ditindaklanjuti, apakah ditindaklanjuti, sebagian selesai, ditindaklanjuti seluruhnya selesai, tidak ada temuan, atau tidak ada pemeriksaan. Kemudian untuk dokumen feasibility study, apakah tidak memiliki belum dipedomani sebagian atau sepenuhnya dipedomani. Kemudian untuk keselarasan FS atau feasibility study dengan RENDIS, apakah selaras sebagian, tidak selaras atau tidak ada FS-nya. Kemudian untuk kebijakan manajemen aset, apakah ada dan sudah diimplementasikan, ada namun belum diimplementasikan, sedang disusun, sudah ada rencana penyusunan, ataupun tidak ada atau belum ada rencana penyusunan. Kemudian untuk penilaian kinerja mandiri, ada atau tidak ada. Kemudian penyusunan laporan keuangan, tidak menyusun, internal, dibantu BPKP, ataupun dibantu pihak ketiga. Selanjutnya itu data RPJMD atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
untuk statusnya ada atau tidak ada. Kemudian untuk tanggal pengesahan dapat diisi. Kemudian untuk nomor dokumen RPJMD dan juga periode dokumen RPJMD. Selanjutnya itu data Jakstrada atau kebijakan strategis daerah. Sama seperti yang tadi, dipilih statusnya ada atau tidak ada, kemudian tanggal pengesahan, nomor dokumen, dan juga periode dokumen Jakstrada. Lalu ada data corporate plan atau business plan, dapat diisi untuk status dokumen, kemudian tanggal pengesahan, kemudian nomor dokumen dan juga periode dokumennya. Menu inputan yang berikutnya adalah data GCG atau Good Corporate Governance. Untuk pertanyaan-pertanyaannya dapat diisi dan dipilih sesuai dengan pertanyaannya, seperti contohnya, apakah sudah dibentuk unit atau tim GCG, ya atau tidak, apakah sudah dibentuk unit atau tim MR, apakah sudah dibentuk SPI, apakah KPI atau Perkin memuat target indikator level atau maturitas GCG, apakah KPI atau Perkin memuat target indikator level, kapasitas SPI, apakah ada pegawai yang mengikuti pelatihan sertifikat terkait GCG, kemudian berapa jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan atau sertifikasi terkait GCG, apakah ada pegawai yang mengikuti pelatihan atau sertifikasi terkait MR, berapa jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan atau sertifikasi terkait MR, dan apakah ada pegawai yang mengikuti pelatihan atau sertifikat terkait SPI, berapa jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan sertifikasi terkait SPI, berapa jumlah SOP yang dimiliki, apakah terdapat kebijakan GCG, sudah ada, belum ada, atau masih proses. Kemudian Code of Corporate Governance, ada namun belum dimuktahirkan, ada sudah dimuktahirkan secara berkala, masih proses atau tidak ada. Kemudian Code of Conduct, ada atau namun belum dimuktahirkan, ada sudah dimuktahirkan secara berkala, masih proses atau tidak ada. Kemudian untuk board manual sama seperti tadi pilihannya. Kemudian internal audit charter, charter audit committee, status GCG sudah dinilai atau belum dinilai. Kemudian predikat hasil penilaian sangat baik di atas 85, baik di bawah 85, cukup baik di bawah 75, kurang baik di bawah 60, tidak baik di bawah 50, atau belum ada penilaian. Kemudian untuk skor GCG-nya dapat diisi, dan jika belum ada penilaian, maka dapat diisi 0. Kemudian untuk area of improvement atau perbaikannya dapat diisi. Kemudian yang terakhir itu ada link dokumen dapat disesuaikan jika sudah. Yang berikutnya adalah data MR atau manajemen risiko, dapat diisi untuk pertanyaan-pertanyaan yang tersedia. Apakah terdapat komite atau pengelola risiko, sudah ada atau belum ada? Apakah terdapat kebijakan manajemen risiko? Apakah terdapat dokumen risk register? Itu dengan pilihan ada namun belum dimuktahirkan, ada sudah dimuktahirkan secara berkala, atau belum ada. Kemudian pada bulan apa risk register disusun? Jika tidak ada bisa diberi tanda strip. Kemudian apakah terdapat rencana mitigasi risiko? Apakah rencana mitigasi risiko sudah dilaksanakan, sebelumnya dilakukan, sebagian dilakukan atau tidak dilaksanakan? Apakah rencana tindak pengendalian pada risk register telah mendapatkan penganggaran? Apakah pada risk register sudah memuat risiko fraud atau kecurangan? Apakah ada pemberian reward and punishment bagi unit atau pegawai yang menerapkan atau tidak menerapkan MR? Kemudian apa bentuk reward bagi unit yang menerapkan MR atau apa bentuk punishment bagi unit atau pegawai yang tidak menerapkan MR? Kemudian apakah dalam rapat pengadaan barang dan jasa membahas mengenai risiko? Apa perusahaan pernah membatalkan pengadaan barang atau jasa karena unsur risiko yang tinggi? Apa bentuk dan jenis pengadaan barang atau jasa yang dibatalkan? Jika tidak ada bisa diberi tanda strip. Kemudian tingkat maturitas manajemen risiko, inisial, repeatable, define, manage, optimize, atau belum dilakukan penilaian. Kemudian jumlah pengelola risiko, jumlah pegawai pengelola risiko dengan sertifikasi MR. Kemudian yang terakhir itu skor MR dapat diisi dan jika belum dinilai dapat diberi nilai 0. Kemudian untuk link dokumen juga dapat diisi. Berikutnya adalah data SPI. Apakah terdapat internal audit charter? Apakah terdapat audit universe? Apakah terdapat PKPT berbasis risiko, tingkat kapabilitas unit SPI, level 1, 2, 3, 4, 5, atau belum dilakukan penilaian? Kemudian apakah terdapat kebijakan unit SPI? Apakah unit SPI memiliki akses informasi, akses penuh, akses terbatas, atau belum ada kebijakan? Kemudian jumlah pegawai pada unit SPI, berapa jumlah pelaksanaan audit,
berapa jumlah pelaksanaan monitoring, berapa jumlah pelaksanaan probity audit atas pengadaan barang atau jasa, kemudian yang terakhir itu skor SPI-nya. Kemudian tooling dokumen dapat diisi. Menu inputan berikutnya adalah fraud. Apakah memiliki layanan pengaduan pelanggan? Ya, tidak, atau dalam pengembangan. Kemudian bagaimana bentuk atau media layanan pengaduan pelanggan? Apakah melalui email, sosial media, atau link form? Kemudian apakah terdapat unit atau tim penanganan aduan pelanggan? Berapa jumlah pengaduan pelanggan? Berapa jumlah pengaduan pelanggan yang ditangani? Itu dalam 1 tahun. Kemudian apakah ada WBS atau whistleblowing system? Kemudian bagaimana bentuk atau media whistleblowing system? Apakah terdapat unit atau tim penanganan WBS? Kemudian berapa jumlah pengaduan melalui WBS? Berapa jumlah pengaduan WBS yang ditangani? Apa mayoritas bentuk dan jenis aduan yang ditangani? Untuk jenis WBS-nya, kemudian apakah sudah menerapkan SMAP atau sistem manajemen anti penyuapan, jumlah kejadian fraud, total nominal fraud, keterangan fraud, peran SPI dalam pencegahan atau penanganan. Selanjutnya adalah data P3DN atau program peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dapat diisi untuk nilai indeks P3DN, kemudian kebijakan internal P3DN, itu contohnya seperti SK direksi, SOP, ataupun yang lainnya. Kemudian kebijakan eksternal terkait P3N, kemudian roadmap P3N, ada, tidak ada, atau dalam pengembangan. Tim P3DN sudah dibentuk atau belum, pelaporan P3DN apakah sudah dilaporkan ke LKPP atau tidak, keterangan tambahan terkait implementasi P3DN, kemudian link dokumen. Selanjutnya adalah data pegawai, dapat diisi untuk total pegawai, kemudian jumlah pegawai tetap, jumlah pegawai kontrak, kemudian terkait pendidikan terakhir, jumlah pegawai yang tidak sekolah, jumlah pegawai dengan lulusan SD, jumlah pegawai dengan lulusan terakhir SMP, SMA, D3, S1, dan juga S2 dapat diisi untuk total pegawainya. Kemudian selanjutnya itu untuk sesuai dengan jenis kelamin dan disabilitas, itu apa? Jumlah pegawai pria, jumlah pegawai wanita, dan juga jumlah pegawai disabilitas. Kemudian untuk pegawai lokal, isi sekitar wilayah, ada berapa jumlahnya. Inputan berikutnya adalah data diklat, dapat diisi untuk jumlah kegiatan diklat, jumlah peserta, dan juga total biayanya. Yang berikutnya adalah data kontribusi fiskal dan juga pajak, dapat diisi target pajak pusat, target pajak daerah, target dividen, PPh 21, PPh 22, PPh 23, PPh 25, PPh 29, PPh 4 ayat 2, PPN, PKB, PBBKB, pajak hotel, pajak restoran, pajak air tanah, pajak air permukaan, PBB, pajak reklame, pajak parkir, pajak lainnya, retribusi, dividen, utang PPh badan, utang PPN, utang perpajakan pusat lainnya, utang PBB, utang perpajakan daerah lainnya, utang retribusi daerah, kekurangan setor PPh badan, kekurangan setor PPN, kekurangan setor perpajakan pusat lainnya, kekurangan setor PBB, kekurangan setor perpajakan daerah lainnya, kekurangan setor retribusi daerah, tanggal pelaporan SPT badan tahunan, perpajakan pusat, kemudian peraturan daerah yang mengatur persentase dividen, persentase kewajiban penyetoran dividen menurut peraturan daerah, apakah pelaporan dividen dari direksi ke KPM, ya ada tidak, ya tidak ada, kemudian tanggal pelaporan dividen dari direksi ke KPM, kemudian adakah penyelenggaraan RUPS atau rapat umum pemegang saham untuk pembahasan dividen, kemudian nama kantor akuntan publik yang melaksanakan audit laporan keuangan perusahaan, opini laporan keuangan perusahaan, apakah WTP, WDP tidak wajar atau tidak memberikan opini. Kemudian apa yang menyebabkan opini laporan keuangan perusahaan tidak wajar tanpa pengecualian. Kemudian adakah aplikasi atau sistem informasi untuk penyusunan laporan keuangan perusahaan, apakah dalam bentuk Excel atau aplikasi BIM. Menu inputan berikutnya adalah data CSR atau Corporate Social Responsibility atau tanggung jawab sosial perusahaan, apakah ada program CSR-nya, ya atau tidak, total kegiatan CSR, bentuk kegiatan CSR, nominal CSR, total penerima manfaat CSR, apakah ada program tanggung jawab sosial dan lingkungan atau TJSL, nominal TJSL, apakah ada program diskon atau promo bagi pelanggan,
kemudian bentuk program diskon atau promo bagi pelanggan, kemudian yang terakhir berapa nilai biaya program diskon atau promo yang diberi. Adapun menu inputan lainnya merupakan berisi insilas atau informasi hasil pengawasan untuk BUMD Aneka Usaha. Oleh karena Perumda Air Minum bukan merupakan BUMD Aneka Usaha, maka menu inputan lainnya ini tidak perlu diisi. Demikianlah video pembelajaran pengisian aplikasi Harmoni. Dengan mengisi data kinerja di aplikasi Harmoni secara tepat, kita bisa melihat sejauh mana target telah tercapai, sekaligus membantu perbaikan ke depan. Terima kasih sudah mengikuti video pembelajaran ini. Sampai jumpa!